Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini. Aku bakalan memenuhi request kalian yang selama ini selalu minta dibahasin soal-soal PWS-KIA karena tahun lalu banyak banget soal PWS-KIA yang berseliweran di ujian kalian. Nah, pada hari ini aku bakalan bahas soal-soal tersebut, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, langsung aja ya kita baca ke soal nomor 1. Bidanita sedang membuat laporan PWS-KIA tentang cakupan K1 di wilayah kerja puskesmas binaannya. Diketahui jumlah sasaran K1 dalam 1 tahun 80 orang. Jumlah kunjungan baru ibu hamil 120 orang. Berapakah cakupan K1 dalam waktu tahun di wilayah kerja bidanita? Oke, ini dalam kurun waktu 1 tahun ya, teman-teman, maksudnya. Nah, di sini kita coba, ini aku ngajarnya pelan-pelan ya, biar kalian nggak bingung. Nah, kita tulis dulu keterangan yang ada, yaitu sasaran K1-nya. Nah, ini aku singkat dengan S, sasaran K1, SK1, yaitu 80 orang ya, 80 orang. Kemudian kunjungan baru berarti K1 ya, K1-nya itu adalah 120 teman-teman. Yang ditanyakan adalah cakupan K1. Nah, ini yang ditanyakan. Oke, aku bakalan jawab di sini. Aku bagi dua layarnya. Di sini rumusnya adalah kunjungan baru atau K1. K1 itu dibagi dengan sasaran ya, sasaran K1. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, ini adalah rumus untuk mencari cakupan ya, teman-teman. Kalau untuk mencari sasaran beda lagi. Nah, ini aku bicara untuk mencari cakupan K1. Kita tinggal masukin aja angkanya, 80 dibagi dengan 120. Kita kalikan dengan 100%, teman-teman. Di sini jawabannya adalah tinggal kalian bagi-bagi aja ya, 80 dibagi 120, kemudian kita kalikan 100%, ini bisa dicoret, teman-teman. 80 bagi 12 itu hasilnya 15 ya, kita kalikan dengan 10%, jawabannya adalah 150. Jadi di sini option yang paling tepat adalah yang C. Gampang ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 2 nih. Nah, oke. Kita langsung aja baca bareng-bareng. Diketahui jumlah pus di Desa Pelita sebanyak 3.550, ibu yang menggunakan KB suntik 1 bulan sebanyak 100, pil 300, suntik 3 bulan 150, IUD 10, dan implan 20. Berapakah cakupan KB aktif di Desa Pelita tersebut? Oke, di sini yang ditanyakan bagian KB ya, kalau tadi kan ibu hamil. Nah, di sini pusnya adalah 3.550 ya. Kemudian yang memakai suntik sebulan itu 100, kemudian pil 300, suntik 3 bulan 150, IUD 10, dan implan 20. Nah, yang ditanyakan adalah cakupan KB aktif. Nah, rumusnya adalah, yaitu aku singkat aja jadi C, cakupan KB aktif, sama dengan jumlah peserta yang aktif ya, jumlah peserta yang aktif. Oke, aku singkat aja nih teman-teman karena takut nggak muat. Dibagi dengan jumlah pus, teman-teman. Jumlah pus kita kalikan dengan 100%. Nah, sama dengan jumlah KB yang aktif. Itu adalah orang yang memakai KB, teman-teman. Yaitu orang-orang ini 100, 300, 150. Nah, itu kita jumlahkan semua. Jadi 100 tambah 300 itu adalah 400. Kemudian kita tambahkan dengan 150 jadi 550, kemudian kita tambahkan dengan 10 dan 20 jadi 580. Berarti jumlah pemakai KB yang aktif di Desa Pelita adalah 580, teman-teman. Kemudian kita bagi dengan jumlah pus. Jumlah plusnya itu ada 3.550. Kita kalikan dengan 100%. Hasilnya berapa, teman-teman? Ini tinggal pakai kalkulator aja ya, tinggal dibagi-bagi aja, itu dapatnya sekitar 16,33%, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Gampang ya, gampang banget, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini dia, kita baca bareng-bareng soalnya. Capaian cakupan K1 bulan ini di Desa Sukamaju adalah 80%. Sedangkan target cakupan K1 adalah 89%.
cakupan bulan lalu 78%, maka dapat disimpulkan status cakupan Desa Sukamaju adalah. Oke, teman-teman. Nah, kita di sini beda ya soalnya. Di sini kita menyimpulkan status dari cakupan Desa Sukamaju tersebut. Nah, sebelum aku ngerjain soal ini, aku bakalan cantumin analisis tabel sederhana untuk PWSKIA. Ini dia, bisa kalian screenshot teman-teman. Terus nanti kalau bingung, kalian bisa buka lagi tabel ini untuk membantu menyimpulkan hasil dari capaian PWSKIA tersebut. Oke. Udah screenshotnya, oke, aku ilangin ya. Oke, kita langsung ke jawabannya, teman-teman. Caranya, oke, aku tulis dulu di sini K1-nya. K1 bulan ini ya, teman-teman. K1 bulan ini, aku tulis saja ini ya. K1 bulan ini itu 80%. Kemudian bulan lalu, K1 lalu, itu adalah 78%. Nah, targetnya, target cakupan K1, target K1 ya, aku bikin TK1, itu adalah 89%, teman-teman. Nah, aku bagi nih layarnya. Kemudian kita bikin tabelnya dulu nih, biar gampang ya, teman-teman. Nah, aku bagi dua tabelnya, yang di sini adalah target. Nah, yang di sini adalah tren. Oke, maaf ya kalau tulisannya jelek. Oke, di sini kita lihat target. Bulan ini itu 80%. Target kita itu berapa sih? Targetnya itu 89%. Berarti ini tidak mencapai target, teman-teman. Berarti panahnya turun. Gitu. Kemudian tren. Tren ini adalah kita bandingkan capaian K1 bulan ini dengan bulan lalu, teman-teman. Nah, bulan ini adalah 80%. Bulan lalu itu 78%. Berarti otomatis trennya itu menjadi naik ya, dari 78 menjadi 80, teman-teman. Naik ya. Nah, kalau seperti ini bisa kita simpulkan bahwa cakupan Desa Sukamaju itu adalah cukup, teman-teman. Dari mana aku bilang cukup? Dari tabel yang tadi aku tampilin di layar teman-teman semua. Seperti itu. Coba di cross check lagi ya. Oke, jadi di sini kesimpulannya adalah yang D, teman-teman. Cukup gitu. Gampang ya untuk nyimpulin soal ini. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, nah ini dia soal nomor 4, kurang lebih sama seperti soal nomor 3 tadi. Jadi coba dicek lagi tabel yang udah aku share di layar HP teman-teman semua. Oke, kita baca aja pertanyaannya. Capaian cakupan K1 bulan ini di Desa Sukamaju adalah 80%, sedangkan target cakupan K1 adalah 89%. Cakupan bulan lalu 90%, maka dapat disimpulkan status cakupan Desa Sukamaju adalah. Nah, ini sama seperti tadi caranya, teman-teman. K1 bulan ini, aku tulis saja K1 ini ya. Ini artinya bulan ini, yaitu 80%. Kemudian K1 bulan lalu, itu adalah 90%. Sebenarnya kalau kalian langsung aja nggak mau bikin tabelnya udah ketahuan, teman-teman, jawabannya. Kemudian target K1 itu adalah 89. Tapi karena ini belajar, jadi nggak apa-apa ya, aku bikin cara agak lambatnya, teman-teman. Tapi kalau kalian terbiasa, pasti cepat juga. Oke, nah ini kita bikin tabel seperti tadi nih, kita bagi dua ya. Kita bagi dua, yaitu target dan tren. Nah, target kita lihat dulu, targetnya itu berapa sih? 89 ya. Target K1-nya itu 89%. Nah, yang didapatkan cakupan K1 pada bulan ini adalah 80%. Berarti tidak mencapai target ya, teman-teman, otomatis panahnya turun. Kemudian untuk tren, kita bandingkan bulan lalu itu 90%, sedangkan K1 bulan ini adalah 80%. Berarti menurun ya, teman-teman, berarti tanda panahnya turun seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah jelek, teman-teman, karena dua-duanya turun, semuanya turun. Nah, ini bisa kalian cross check lagi di tabel yang udah aku share. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Ini dia soal yang terakhir. Kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Diketahui kunjungan K1 ibu hamil di desa B adalah 30 orang. Jumlah penduduk 2000 jiwa, CBR 35/1000, sasaran ibu hamil sesuai data di atas adalah. Nah, ini kebalikan dari soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi yang ditanyakan adalah cakupan K1-nya.
Sedangkan yang ini adalah sasarannya, teman-teman. Rumusnya gimana? Nah, ini agak berbeda ya, teman-teman. Ini ada penambahan. Untuk mencari sasaran, itu rumusnya adalah 1,10 atau 1,1 itu kita kalikan dengan CBR. CBR kita kalikan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk, teman-teman. Oke, ya. Ini tinggal kita masukin aja nih angka-angkanya. 1,1 kita kalikan dengan 35 per 1000. Kemudian kita kalikan dengan jumlah penduduk yaitu 2000 jiwa. Oke, ini tinggal coret-coret aja ya. 35 kali 2 adalah 70. Kita kalikan dengan 1,10, jawabannya adalah 77. Jadi di sini soal terakhir jawabannya adalah yang E. Sasaran ibu hamilnya adalah 77 orang, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi gampang banget ya sebenarnya soal PWSQA. Yang penting kalian hafal rumusnya, ngerti apa yang ditanyain, apa yang dimaksud sama soal ya. Yang penting itu. Ya, kuncinya itu cuma satu, hafal rumus ya. Terutama yang tabel-tabel tadi. Karena itu keluar juga waktu zaman aku CPNS kemarin, SKB itu keluar juga teman-teman untuk analisis kesimpulan dari desa tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti ya bakalan susah, padahal kelihatannya gampang banget. Oke, segitu aja dari aku. Dan buat kalian yang bertanya-tanya, misalnya ada bimbel seperti tryout yang menggunakan real time Sobat P3K, itu aku saranin banget teman-teman, karena emang bagus banget, banyak banget teman-teman kita yang udah lulus menggunakan atau mengakses website tersebut. Nah, untuk linknya aku udah cantumin di description box aku. Dan untuk yang bertanya apakah ada ebook, teman-teman, ada juga ebook terbaru P3K kita udah rilis. Dan buat kalian yang mau pesan boleh kontak nomor WA yang udah aku cantumin di description box aku. Untuk info bimbel, aku bakalan infoin untuk selanjutnya ya, teman-teman. Kemungkinan tahun ini ada, tapi tunggu info selanjutnya ya. Oke, sekian dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.